Oke guys, jadi ini ada kabar kurang baik. Jadi singkat cerita, 3 ekor Piraiba kita itu kemarin semuanya mati. Nah, ini Dani mau ambil, mau gue tunjukin ke kawan-kawan. Jadi dari 3 ekor itu, satu kemarin malam udah dibawa Bang Angga, entah buat dikoleksi atau buat apa, terserah buat dia. Nah, ini ada sisa 2 ekor lagi. Jadi kenapa bisa mati? Karena menurut gua proses pemindahannya itu sangat membuat mereka stres, karena ikan yang berukuran udah cukup besar itu tingkat stresnya lebih tinggi saat dipindah-pindahin. Nah, ya kalau dibilang nggak ready mindahinnya sih ya nggak juga ya. Kita udah coba sedemikian rupa untuk meminimaliskan potensi-potensi kesalahan yang ada, karena yang gua tahu yang punya Piraiba lebih besar dari gua itu adalah Bang Albert. Nah, Bang Albert waktu itu pindahin ikan Piraiba dia yang ukurannya kurang lebih 110 cm dari tank lama ke tempat yang baru. Itu caranya, kalau dia waktu itu dibius, habis itu dimasukin ke dalam kontainer, habis itu dibawa pakai pick up, jalannya kurang lebih 10 menit ke tempat yang baru, dan ikan dia waktu itu aman. Nah, kita kan kurang lebih juga meniru apa yang dia lakukan. Jadi kita serok, kita masukin ke dalam kontainer itu kita isi air hanya sebatas insang dia, habis itu kita bawa ke belakang. Nah, kenapa airnya nggak diisi penuh? Kalau airnya penuh itu dia bisa punya momentum untuk loncat, jadi makanya sekedar pas di insang dia. Nah, jadi pas kita masukin itu emang dari awal 2 ekor itu langsung berenangnya di atas. Nah, kita udah curiga, dan ya singkat cerita nggak ketolong. Dan yang satu lagi itu tengah malam, tiba-tiba dari sore itu udah dia kelihatannya oke, tapi tengah malam dia udah mulai berenang lagi ke atas, dan waktu itu kita masih ada di sini, dan ya singkat cerita ya seperti itu. Nah, jadi ini Piraiba yang ada di sini, ini dua-duanya kemungkinan besar akan gua coba awetkan. Cuma gua nggak tahu ada nggak yang punya rekomendasi atau kenalan orang yang bisa mengawetkan ikan-ikan seperti ini. Jadi untuk sementara 2 ekor ini akan gua taruh dulu di freezer. Coba cari dan plastik yang kayak gini satu lagi, dan jadi biar lebih nggak rusak badan dia. Nanti kalau ada tolong tulis di komentar biar bisa gue hubungi orangnya untuk gue bisa awetkan, entah jadi pajangan atau seperti apa. Karena Piraiba ini seperti yang mungkin kalian tahu, gue melihara 3 ekor itu dari ukuran 5 cm sampai sebesar ini. Gue belinya waktu itu di bulan April tahun 2020 sampai sekarang, berarti umurnya baru 3,5 tahun nih. Jadi apapun itu ya seperti ini. Dan untuk ikan-ikan yang lain, alhamdulillah sejauh ini oke. Nah, kayak gue lihat ini sedikit tambahan ya. Gue lihat kalau ukuran masih nggak terlalu besar, itu mindahinnya relatif mudah. Nggak terlalu besarnya itu mungkin sampai ukuran di bawah 60 cm lah, itu jatuhnya nggak terlalu besar. Namun 60 cm ke atas mungkin udah agak ekstra hati-hati mindahinnya. Dan untuk hujan, kita pause dulu. Oke, jadi kita lanjut. Tadi kita kepotong karena hujan. Jadi kita tadi ngomongin mengenai ikan-ikan yang dipindahin. Kalau tadi gue jelasin sedikit kan, kalau gue lihat kalau masih ukuran yang nggak terlalu besar, relatif mudah. Nah, kalau pari, intinya pengalaman gue selama ini, selama sumber air lama dan baru, atau bukan sumber air sih, parameter air di tempat lama dan tempat baru itu aman, dalam arti tidak terlalu jauh, dia cukup cepat untuk beradaptasi kalau ikan pari ya. Kalau ikan lain, karena setiap ikan gini loh, setiap ikan ada kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau ikan pari yang kita pindahin kemarin, sejauh ini udah cukup oke adaptasinya. Yang itu udah oke, yang ini udah oke, termasuk oke. Dibilang sempurna belum, karena baru sehari, bahkan belum sehari ya. Ini udah oke. Yang ini sudah oke, mereka lagi proses adaptasi aja. Nah, jadi gue mau tunjukin ke kalian, gue lihat. Jadi pada intinya tadi Piraiba tewas semuanya, ikan pari sejauh ini insya Allah aman semuanya. Dan ngomong-ngomong, ini Bang Angga udah mulai angsur untuk ngebersihin gravel. Ini udah sepertiga kelar kali Bang ya? Nah, sepertiga udah kelar nih, coba lihat sebentar nih. Nah, gravel udah sepertiga kelar. Harusnya sih sebelum maghrib atau habis maghrib lah, paling telat udah bisa kelar semua. Jadi batu-batu yang besar-besar ini kita simpan dulu, tapi gravel yang kerikil-kerikilnya itu yang kita buang.
Nah, di sini untuk Goliath, gue nggak bisa nunjukin ya Goliathnya karena posisinya ini apa ya namanya, masih adaptasi tapi udah normal, udah settle dia. Akan tetapi kalau kita apa ya namanya, kita videoin dekat, takutnya dia panik nanti nabrak atau loncat atau gimana. Jadi untuk Goliath ini kita pakaiin aja pemberat beberapa, pakai ini dan kawat yang kemarin untuk menutupnya aja. Dan sisanya mana tuh Goliathnya? Gue sengaja nggak pakai lampu di sini guys. Gue sengaja nggak pakein dia lampu. Ah tuh dia, itu dia. Ada kok. Nah ini gue pakein wave maker kan kemarin biar ada arus sedikit. Jadi untuk Goliath ya karena kita udah ada pengalaman mindahin Goliath beberapa kali. Yang pertama kali itu kita pindahin pas pembangunan megatank yang kedua. Jadi dari megatank yang pertama kita pindahin ke bak evakuasi. Jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Jaraknya nggak terlalu jauh tapi ya mungkin kalian tahu ikan itu kebalik. Tapi alhamdulillah bisa diselamatkan. Dan sehingga dari kolam evakuasi masuk ke dalam megatank yang kedua ini. Ketika megatank udah selesai, itu pelayanannya atau perlakuannya agak khusus untuk cara kita memindahkannya. Kita gunakan bius dan lain-lain yang terlihat mungkin agak tanda kutip bagi sebagian orang yang kurang paham, itu ngelihatnya lebay. Tapi itu emang cara yang harus dilakukan dan alhamdulillah berhasil. Waktu itu Goliath gue baru berukuran sekitar 70-80an cm kali ya, 80-an mungkin. Nah, sekarang dari megatank yang kedua ke kolam evakuasi lagi, itulah makanya gue investasi ini semua, gue buat mezanin dan lain-lain apa yang kalian lihat di sekeliling ini hanya untuk satu ekor ikan ini aja. Emang itu udah gue persiapkan karena gue tahu kalau ini ikan gue pindahin jauh-jauh sama aja gue matiin dia gitu loh. Jadi gue buat mezanin dan lain-lain ini dengan harapan proses pemindahan Goliath itu aman. Apakah nanti atau dalam arti gini, apakah gue yakin itu pasti aman dengan gue membuat ini? Pada saat itu tidak, cuma minimal gue tahu ini cara yang terbaik. Jadi jaraknya harus dekat dan alhamdulillah per hari ini kondisi Goliath oke. Jadi kemarin pun pas dia habis dipindahin agak sedikit baling dikit, padahal jaraknya itu sangat dekat. Ini cuma 4 meter dari dari megatank ke sini, cuma 4 meter. Dan proses pemindahannya itu 11 detik ya, Bang Septian ya. Dilihat dari footage-nya 11 detik doang, itu pun ikan bisa oleng. Apalagi kalian bayangin kalau gua harus bawa keliling segala macam, 11 detik aja ikan dipindahin oleng. Ya, mau gimana gitu kan, emang ikannya seperti itu. Tapi alhamdulillah masa-masa sulitnya udah bisa dilewati. Dan sekarang ya intinya ini ikan paling gue cuma kasih makan makanan hidup sehari mungkin sekali atau 2 hari sekali. Itu pun gue kasih mungkin ikan komet 2-3 biji. Jadi di sini gue nggak akan kasih dia makan beku. Kenapa? Takutnya kita taruh makanan beku dan dia nggak mau makan, tuh hanya dapat merusak air yang ada di sini. Bagus kasih makan ikan komet 2-3 ekor, kalau dia lapar dia makan. Jadi di sini kita kasih makan intinya ya dia bisa hidup gitu. Jadi bukan untuk pembesaran, penggemukan atau itu enggak. Yang penting lu survive dulu deh sampai rumah baru yang berikutnya jadi gitu kan. Dan sisanya kalau dari settingan ini udah sangat sederhana. Gue tetap mengandalkan dripping dan ya sisa-sisanya benar-benar persis seperti kolam evakuasi yang sebelumnya. Jadi nggak ada perbedaan, sistem model filtrasinya pun sama. Dari dalam kolam gue tembak ke sana, bilik yang sana, terus air keluar dan ditambah lagi wave maker, dripping udah. Ini sederhana banget, jadi nggak ada yang gimana-gimana. Dan dia emang sendiri di sini, karena kalau ada ikan lain potensi buat dia kagetan atau kayak gimana. Jadi emang bener-bener ini yang gue jaga bener. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa gue share sejauh ini. Dan ini Bang Angga lagi bersihin gravel. Habis itu ini besok ini kita copot. Ini kan gue pakein HPL ya, triplek HPL untuk sekedar nutup. Kita copot, habis itu insya Allah besok hari Selasa, karena gue buat videonya hari Senin, jadi hari Selasa besok ini udah mulai kita pecahin. Dan moga-moga semua proses berikutnya lancar dan tidak berkendala lagi. So see you guys in my next video, bye bye.